Hai guys, welcome back to my channel with me Mel. Apa kabar kalian semuanya? Aku selalu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat dan happy selalu. Untuk kalian yang masih support channel aku ini, terima kasih. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa setelah kalian nonton video aku, ditekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan tanda lonceng notifikasinya supaya kalian tahu pada saat aku upload video terbaru. Aku upload video terbaru setiap minggunya. Dan kalian juga boleh like video-video aku dan free untuk di-share. Terima kasih. Oke guys, kali ini aku akan bahas satu kasus yang sungguh tragis di mana ada seorang anak yang membunuh ibunya sendiri. Oke, kita langsung mulai aja kisahnya. Sebelumnya aku mau kasih tahu latar belakang dulu dari keluarga ini. Jadi ada seorang pria yang bernama Robert Guzman, dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Yunmi. Dan pada tahun 1995, tepatnya di bulan Juni, mereka memiliki anak yang bernama Isabella Guzman. Jadi pada masa kecilnya Isabella Guzman itu tumbuh menjadi anak yang periang, anak yang cerdas, jadi yang normal-normal aja gitu loh. Tetapi sayangnya di masa-masa pertumbuhan si Isabella Guzman ini, dia harus menyaksikan pertengkaran orang tuanya yang terus-menerus. Karena pertengkaran ayah dan ibunya si Isabella ini terjadi terus-menerus, dan orang tua dari ayahnya si Isabella ini turut campur juga. Jadi pada tahun 2000, ayah dan ibunya Isabella memutuskan untuk bercerai. Setelah orang tuanya Isabella ini bercerai, ibu Isabella ini mendapatkan hak asuh atas Isabella. Dan mulai dari situ Isabella tumbuh menjadi anak yang pendiam dan sangat kasar. Jadi attitude-nya dia tuh berubah gitu loh. Jadi ibunya juga pernah memergoki si Isabella ini kayak yang suka teriak-teriak, terus suka kayak yang tiba-tiba tuh tatapannya kosong begitu. Dan sepertinya kayak memang ada satu hal yang aneh gitu loh di dalam dirinya si Isabella. Karena keanehan-keanehan yang ibunya lihat itu, ibunya mulai khawatir dan ibunya membawa si Isabella ini ke psikolog anak. Dan pada saat dicek, dan ternyata dokter tersebut memberitahu kalau si Isabella itu sebenarnya mungkin trauma gitu loh akibat perceraian orang tuanya. Dan dokternya bilang itu juga lama-lama juga nanti akan hilang dengan sendirinya. Jadi sepertinya kayak oh it's okay, nggak apa-apa gitu loh, nanti juga akan kembali normal. Dan akhirnya ibunya Isabella ini melakukan pendekatan kepada si Isabella dan akhirnya kehidupannya berjalan seperti normal kembali. Hingga satu waktu Isabella ini melakukan tindakan kekerasan kepada teman sekolahnya. Jadi ibunya juga harus dipanggil oleh pihak sekolah. Dan akhirnya ibunya Isabella menghubungi mantan suaminya, yaitu ayahnya si Isabella, Robert Guzman, untuk seperti kayak yang, hey ini anak kita nih ada masalah nih di sekolahnya nih, dia melakukan kekerasan kepada temannya. Jadi kamu bisa nggak tolong bantu nasehatin juga kepada anak kita ini. Akhirnya Robert Guzman pun langsung oke, ya udah suruh dia aja datang ke sini. Dan Isabella pun akhirnya datang ke rumahnya si Robert Guzman. Dan ayahnya ini menasehati si Isabella, mungkin seperti kayak yang, kamu nggak boleh begitu, kamu nggak boleh kasar sama teman kamu juga nggak boleh kasar sama ibu kamu, mungkin seperti itu ya nasihat yang dikasih sama si bapaknya, ayahnya si Isabella. Dan ayahnya ternyata juga agak kesel juga sama Isabella. Isabella seperti kayak ngeyel gitu. Jadi pada saat ayah itu kasih tahu ke Isabella, si Isabella ini kayak yang cuek-cuek aja, kayak nggak peduli gitu loh. Akhirnya bapaknya juga kesel dan akhirnya ngebentak si Isabella. Hingga pada satu malam si Isabella itu akhirnya kabur dari rumah ayahnya. Setelah Isabella kabur dari rumah ayahnya, dan dia pun akhirnya pulang ke rumah ibunya. Dan pada saat itu, setelah dinasihatin sama ayahnya Isabella tuh agak-agak berubah sedikit gitu ya. Jadi kelakuannya dia, dan dia pun agak sedikit membaik. Tapi ibunya juga masih memergoki si Isabella seperti kayak yang kasar, seperti kayak yang masih mungkin dibilang masih kayak berhalusinasi begitu. Dan ibunya pun khawatir gitu loh. Oh kok ternyata dia belum berubah ya. Akhirnya si ibunya ini membawa Isabella kembali ke dokter. Setelah dokter memeriksa Isabella, jadi ternyata Isabella ini ada kecenderungan skizofrenia. Tapi belum terlalu parah ya, jadi masih seperti kayak yang tanda-tanda gitu mengarah ke skizofrenia. Pada saat Isabella itu berusia 9 tahun, ibunya Isabella ini bertemu dengan pria yang bernama
Ryan Hoy. Akhirnya mereka pun menjalin hubungan. Sifatnya Isabella ini yang kasar, yang suka berhalusinasi, suka kayak bengong-bengong sendiri gitu, semakin parah. Isabella pun jadi semakin jadi semakin suka berteriak-teriak, dan Isabella pun juga mulai menunjukkan ketidaksukaannya kepada si Ryan Hoy ini, pacar ibunya. Dan Isabella juga semakin kayak berontak lah, kayak semakin protes sama ibunya, kayak seperti kayak kesel gitu. Mungkin pada saat itu Isabella juga khawatir gitu loh, kalau ibunya tuh nikah lagi, nanti si Isabella nggak disayangin gitu ya. Jadi mungkin fokusnya itu bukan kepada si Isabella lagi, jadi terpecah gitu kepada si Ryan Hoy ini. Jadi dia terus menunjukkan ketidaksukaannya kepada si Ryan Hoy. Dan pacar ibunya ini kan juga kerja pagi, pulangnya sore. Dan Isabella kan juga memang sebenarnya kan nggak suka ya sama pacar ibunya ya. Jadi Isabella setiap dia pulang sekolah, dia selalu merasakan kesepian. Meskipun pacar ibunya setelah dia pulang kerja di sore hari, menemani si Isabella, tapi si Isabella kan memang dia pada dasarnya nggak suka sama pacar ibunya. Jadi dia pun merasakan tetap aja kayak yang sendiri gitu loh. Pada saat Isabella berusia 17 tahun, Isabella itu berteman dengan para pencandu narkoba gitu loh. Jadi ibunya pastinya kesel gitu loh. Maksudnya udah ini anak juga suka bikin trouble dan suka ngajak ribut ibunya terus. Hingga pada tanggal 27 Agustus 1993, jadi ada salah satu tetangganya si Isabella ini memergoki ada seorang pria yang melompat pagar rumahnya si Isabella. Jadi tetangganya Isabella itu khawatir apa itu mungkin maling atau orang jahat gitu ya. Jadi akhirnya tetangga si Isabella itu menelpon 911. Dan ternyata pada saat polisi datang mengecek itu bukan maling, jadi itu pacarnya si Isabella. Dan pada saat ibunya Isabella tahu kalau diem-diem Isabella ini memasuki cowok ke rumahnya, pastilah ibunya marah dong ya. Dan akhirnya si Isabella berantem lagi sama ibunya. Jadi sebenarnya Isabella sama ibunya ini sering berantem ya, sering adu mulut. Dan pada saat mereka berantem, Isabella juga meludahi dong muka si ibunya. Dan itu membuat ibunya semakin geram ya. Hingga Isabella tuh mengirim email kepada ibunya yang berisikan, kamu harus menebusnya. Mungkin Isabella kesel gitu loh, mungkin karena ya ibunya ribut di depan pacarnya, jadi mungkin bikin malu si Isabella ya. Dan akhirnya karena ibunya tuh takut, karena kan Isabella ini kan emosinya kan meledak-ledak dan dia kan sepertinya tuh tidak bisa terkontrol ya. Jadi karena ibunya takut akan ancaman Isabella, ibunya pun telepon ke pihak kepolisian. Dan setelah polisi datang, polisi juga menasehati si Isabella ini. Ya mungkin kira-kira polisinya bilang begini kali ya kamu tuh sebagai anak harusnya menghormati ibu kamu juga jangan berbuat kasar kepada ibu kamu, jangan sering-sering bikin masalah gitu. Akhirnya setelah polisinya menasehati, si Isabella tuh kayak agak seperti kayak cuek gitu ya. Dan si ibunya si Isabella itu telepon ke mantan suaminya, ayahnya si Isabella, jadi dia bilang, kamu tolong dong nih nasihatin lagi nih si Isabella, nih kok seperti dia nggak berubah. Jadi tepatnya pada tanggal 28 Agustus 2013, ayahnya Isabella datang mengunjungi Isabella di rumah ibunya. Jadi pada saat itu ibunya Isabella dan pacar ibunya lagi bekerja. Jadi ayahnya tuh mungkin ngomong dari hati ke hati ya dengan si Isabella, kamu tuh maunya apa? Jadi kenapa yang bikin kamu nih emosi kamu tuh meledak-ledak? Kenapa kamu tuh kok bikin masalah terus? Kamu harus berubah, jangan bikin masalah terus. Kamu tuh udah besar. Masa sih harus begini-begini aja? Mungkin kira-kira seperti itu ya nasihat yang diberikan ayahnya si Isabella kepada si Isabella. Dan pada saat itu Isabella tuh seperti kayak yang mendengarkan gitu loh apa kata ayahnya. Jadi seperti dia agak-agak calm down juga. Dan setelah ayahnya Isabella ini berbicara dari hati ke hati dengan si Isabella dan dia pun pulang dan dia pun telepon kepada ibunya Isabella, dia kasih tahu gitu loh. Nih tadi gua udah nasihatin si Isabella nih dan kita sudah ngomong dari hati ke hati dan semoga kedepannya itu Isabella bisa lebih baik lagi, bisa lebih calm down karena kan seperti yang ayahnya lihat pada saat dinasihatin si Isabella tuh cuman kayak iya aja. Jadi mungkin ayahnya pikir dia akan lebih baik lagi untuk kedepannya, lebih mengerti lagi gitu loh. Dan hingga keesokan harinya, tepatnya pada sore hari, pada saat pacar ibunya pulang kerja sekitar jam 6-an begitu, dan setelah dia lagi santai-santai lagi beristirahat, dan ibunya juga pulangnya agak malam. Dan akhirnya sekitar jam 10-an gitu, ibunya Isabella pulang dari kerjanya, dan langsung naik ke atas untuk bebersih, untuk mandi sebelum akhirnya makan malam. Dan tiba-tiba Ryan mendengarkan suara teriakan ibunya Isabella dari kamar mandi di atas. Jadi ibunya Isabella itu teriak-teriak minta tolong dan menyebut nama Tuhan. Dan si Ryan pastinya kaget dong.
Dan pada saat itu kamar mandi atas itu belum ditutup sama si Isabella. Dan pada saat si Ryan lari gitu untuk menolong, si Isabella langsung menutup pintu kamar mandi dan menguncinya dari dalam. Dan pastinya si Ryan shock dan kaget gitu loh. Jadi dia pun melihat ada darah dari pintu kamar mandi itu. Jadi darah gitu mengalir gitu keluar. Dan pada saat itu Ryan tidak lagi mendengarkan suara teriakan ibunya si Isabella. Jadi seperti kayak yang udah sepi gitu loh. Dan Ryan pun langsung menelpon 911. Dan pada saat polisi on the way, jadi si Isabella itu membuka pintu kamar mandi, dan si Ryan itu melihat kalau si Isabella itu keluar dengan masih kayak banyak darah gitu di badannya, dengan memegang pisau, tatapan kosong gitu loh. Jadi seperti kayak dia nggak sadar apa yang sudah dia lakukan. Dan dia pun langsung pergi gitu aja, dan dia langsung mendatangi seperti kayak ada minimarket gitu. Dan dia tuh mengarang cerita kepada petugas minimarket. Dia bilang kalau saya ini baru diperkosa, dan dia juga bilang gak usah telepon polisi. Dan dia pun bilang kepada petugas minimarket kalau dia butuh kamar mandi untuk bebersih gitu loh. Dan dia bilang gitu sama si petugasnya, jangan telepon polisi. Sebenarnya agak-agak aneh juga ya, kalau si petugas minimarket tersebut harusnya kan dia telepon polisi ya, karena dia tahu pasti ada sesuatu yang tidak baik. Apalagi dia melihat ada darah di bajunya si Isabella. Dan setelah polisi datang, polisi menemukan ada tongkat baseball yang digunakan si Isabella memukul ibunya sebelum menusuk ibunya dengan pisau. Setelah polisi melakukan investigasi, ternyata ada 151 tusukan di badan ibunya Isabella. Jadi yang paling parah tuh di mukanya dan di leher. Tidak butuh waktu lama untuk menangkap Isabella. Jadi setelah 16 jam dia buron, jadi Isabella itu akhirnya ditangkap di salah satu garasi rumah orang gitu, setelah dibantu dengan anjing pelacak dan tim kepolisian. Jadi saat itu jaksa menuntut Isabella ini dihukum hukuman mati karena apa yang sudah dia perbuat terhadap ibunya. Tapi karena ada sejarah kelainan yang si Isabella ini alami, yaitu kecenderungan skizofrenia, jadi jaksa mengubah tuntutan tersebut dan Isabella dinyatakan bebas.
Apalagi pada saat persidangan, pada saat jaksa nanya kepada si Isabella ini, Isabella tuh ngejawabnya kayak iya yang enggak, kayak nggak fokus gitu loh. Dan Isabella juga bilang gitu loh, kalau yang saya bunuh itu bukan ibu saya, tapi wanita yang bernama Cecilia. Dan Isabella juga bilang kepada jaksa, jadi kalau selama ini Isabella tuh mendengarkan suara-suara yang aneh, suara-suara untuk, seperti kayak bisikan untuk ajakan membunuh si Cecilia ini. Dan makanya si Isabella itu membunuh si Cecilia. Isabella tuh merasa seperti kayak misinya itu sudah berhasil dengan membunuh si Cecilia. Makanya dia terlihat kadang-kadang dia seneng, happy, tapi kadang-kadang dia bengong, kadang-kadang dia juga menangis. Mungkin pada saat dia menangis, dia ingat kalau ibunya sudah meninggal. Setelah pihak dokter memeriksa kembali keadaan si Isabella ini, jadi Isabella ini mengalami paranoia skizofrenia. Isabella selama ini merasakan ketakutan yang berlebihan, ketakutan akan seseorang yang akan mencelakai dia, seseorang yang akan membunuh dia, dan jadi dia sebelum orang itu atau wujud itu mencelakai dia atau membunuh dia, jadi dia harus membunuh terlebih dahulu. Jadi seperti yang dia sudah alami ya, kalau dia tuh ada mendengar kayak yang bisikan-bisikan kalau dia harus membunuh si Cecilia. Dan karena gangguan tersebut, hakim memutuskan Isabella tidak bersalah dan Isabella dikirim ke pusat rehabilitasi di Colorado. Oke guys, jadi itu tadi akhir dari kisah Isabella yang membunuh ibunya sendiri. Menurut kalian gimana? Apakah dia memang pantas direhab atau memang dia harusnya dipenjara, dihukum mati atas apa yang sudah dilakukan terhadap ibunya? Kalian bisa kasih komen di bawah ya. Guys, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini yang belum subscribe, dan jangan lupa juga untuk like video aku, dan tentunya nyalakan juga tanda notifikasi loncengnya jadi kalian tahu pada saat aku upload video terbaru. Terima kasih. Stay safe and stay clean. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya.